Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Setiani Putri Hendratno dari School of Accounting, lebih tepatnya dari Accounting Program Binus University. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal aset. Ya, aset. Kalau yang kemarin, ayo jangan lupa udah nonton videonya belum? Aset sama dengan liability ditambah equity. Nah, kali ini learning objektif dari teman-teman. Aduh, ini Q-nya. Nah, learning objektif dari teman-teman adalah mengerti mengenai aset. Ya, apa sih pengertian dari aset? Sama apa saja sih yang menjadi bagian dari aset. Nah, jadi itu teman-teman harus disimak ya. Ini kita ada apa aja ya di video ini. Dan contoh dari aset tuh ada apa aja. Oke. Kalau kita ngomongin aset, yaitu sumber kepemilikan dari bisnis. Karena kenapa? Di sini ada cash, ada uang. Ya, itu udah paling penting tuh. Ya kan orang kan demennya kan kalau bisnis pengennya dapatnya uang banyak kayak gitu kan ngomongnya. Nah, badan usaha menggunakan aset sebagai alat untuk melakukan banyak aktivitas pada badan usaha sebagai produksi atau penjualan. Nah, asetnya itu dimiliki oleh badan usaha agar dapat memberikan manfaat ekonomi bagi badan usaha tersebut. Jadi misalnya kalau teman-teman punya HP nih gitu ya, udah pasti kalau pas lagi kondisi pandemi COVID kemarin yang pas kita lockdown, teman-teman itu benar-benar harus bisa selalu standby di HP. Karena tiba-tiba, oh nih nanti gurunya bakal share linknya ya, misal kayak gitu. Share linknya buat bisa join Zoom atau join Google Meet. Biasanya kan teman-teman pakai video conference seperti itu ya. Nah, kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya teman-teman juga belajar, juga menggunakan video, terus juga ibaratnya mau nonton-nonton cari referensi, juga kan semuanya pakai HP gitu ya. Nah, HP teman-teman yang teman-teman punya, itu adalah sebagai asetnya teman-teman. Atau kalau sekarang teman-teman menggunakan device seperti laptop, ya itu juga sebagai asetnya dari teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman itu ada yang kayak misalnya, oh, jadi selama ini kita tuh punya HP, kita juga punya device, itu berarti aset ya? Iya, karena itu akan memberikan bukan cuma kemudahan, tapi juga value lebih. Ada nilai lebih buat teman-teman. Dengan teman-teman menggunakan mereka-mereka ini, maka akan menjadi lebih mudah untuk belajar. Akan lebih mudah untuk berkomunikasi. Kayak gitu sih teman-teman. Sama juga dengan badan usaha teman-teman ya. Jadi kalau badan usaha itu, dia pasti punya manfaat ekonominya juga. Jadi misalnya, kalau misalnya dia asetnya tuh baik, asetnya tuh bagus gitu ya, pada saat dia melakukan penjualan, itu pun juga lebih enak jadinya. Kenapa kayak begitu? Jadi dengan aset yang dia punya, dan dia itu memang asetnya benar-benar full gitu ya, itu dia bakalan bisa membuat si perusahaannya itu untung lebih. Nah, saya begini teman-teman, contohnya. Kalau kita cuma tahunya cash doang, sementara inventory juga penting. Jadi misalnya kalau teman-teman punya usaha ayam geprek, ya kan cash tuh penting tuh, ya kan? Pasti orang kan beli pakai cash. Terus inventory jangan lupa ada ayam. Karena ayam geprek pakai tepung, berarti kan pakai tepung. Terus bisa pakai sambal. Sambal tuh dari mana sih? Dari yang namanya cabai. Nah, ini nih, jangan lupa. Jadi kalau misalnya mereka punya aset ini, mereka punya inventory ini, ya perusahaannya jalan, badan usahanya pasti jalan. Gitu ya. Akan berbeda kalau misalnya badan usahanya itu dia nggak punya aset. Nah, itu akan berbahaya tuh teman-teman. Ketika dia nggak punya aset, maka dia nggak akan ada yang berani mengolah. Kalau misalnya nggak ada yang mengolah, nah itu bahaya juga teman-teman gitu ya. Ketika dia tidak ada yang mengolah, gitu ya, si inventory ini ya dia gimana cerita mau jualan. Gitu ceritanya seperti itu teman-teman. Jadi ada cash, ada inventory, terus juga ada misalnya, let's say, properti, karena ini pasti ya. Ada properti, plan, sama equipment. Jadi kalau misalnya teman-teman mencoba untuk kayak punya usaha, pasti punya properti, plan, sama equipment. Plan itu apa sih? Kayak misalnya land,
Gitu ya, itu namanya plant. Ya, jadi punya tanah. Nah, kalau properti itu berarti building-nya. Kalau misalnya equipment berarti misalnya alat masaknya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak punya ini, bahaya. Soalnya nggak bisa mengolah. Dari yang tadinya ayam, sama tepung, sama cabai, jadi ayam geprek, itu nggak akan bisa diolah. Gitu ya. Jadi makanya teman-teman, asetnya itu sendiri dia pasti akan sangat berdampak gitu ya bagi si perusahaan. Jadi jangan lupa konsep kita dari awal, aset sama dengan liability tambah equity. Liability dan equity itu digunakan gitu ya, atau mereka muncul karena mereka ingin melakukan pengoptimalan si asetnya. Jadi semakin aset itu bagus, semakin dia bisa apa ya, di perusahaannya juga semakin apa sih namanya banyak. Ya bukan berarti aset banyak itu langsung dia berarti perusahaannya bagus ya, enggak juga. Nah, tergantung digantung teman-teman ya. Ketika dia asetnya juga bagus, beroperasi terus-menerus akibat dari liability sama equity ini yang menunjang si aset, maka operasional perusahaannya akan semakin baik. Gitu teman-teman. Nah, dan di aset sendiri itu dia banyak jenisnya. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu jenis dari aset itu ada aset lancar, ada aset yang tidak lancar. Gitu ya. Kalau aset lancar biasanya atau yang liquid, nah itu cepet tuh hilangnya. Bukan hilang ya, tapi dikonsumsi maksudnya, bukan hilang. Jadi misalnya gini, yang pertama itu misalnya, oh kalau tadi saya ayam geprek, yang paling cepat keluar itu sebenarnya adalah cash. Karena orang itu jajannya pakai uang. Yang kedua itu adalah si inventory-nya. Inventory-nya tadi apa aja? Ada ayam, ada tepung gitu ya. Terus ada cabai, misalnya gitu. Karena ayam geprek kan. Terus yang ketiga, ada yang namanya property, plant, and equipment. Oh, ada, saya punya toko. Jadi punya ya, bukan sewa. Saya punya toko, berarti punya properti. Saya juga punya equipment-nya, cobeknya lah. Ya, ada cobek di sini, ada kompor, ada penggorengan. Nah, ini disebut sebagai chart of account. Itu teman-teman. Ya, jadi semuanya yang di sini disebutnya sebagai chart of account. Ini obvious supaya teman-teman kelihatan. Nah, ya jadi ini adalah contoh apa aja yang masuk ke dalam chart of account-nya dari si aset. Ada lagi yang lain sih, kayak contohnya, oh ini tadi sorry saya belum kasih tahu ini building ya. Ada misalnya prepaid. Nah, siapa nih yang tahu nih? Prepaid mau insurance, mau dia prepaid rent, mau dia prepaid advertising. Nah, ini prepaid. Jadi dia tuh dibayar di muka. Ya, beban dibayar di muka, prepaid. Karena dia belum digunakan jasanya, tapi dia udah bayar, maka itu menjadi aset. Oh, gue tuh beli ini loh, kayak jasa advertising di Facebook. Berarti kan namanya, ini saya ganti ya, prepaid advertising. Bayar dulu buat 1 bulan yang akan mendatang. Berarti kita punya aset berupa prepaid advertising. Kita udah bayar duluan, tapi kita belum menggunakan jasanya. Gitu ya. Jadi makanya aset itu penting banget. Kalau misalnya memang mereka tidak ada, wah itu gimana perusahaan bisa beroperasi gitu teman-teman. Teman-teman lihat aja, dari duit sampai buat advertising aja perlu. Gitu teman-teman ya. Jadi jangan lupa aset dia kelompoknya ada di debit atau di sebelah kiri. Jadi teman-teman bisa lihat di situ ya. Dia pasti posisinya di sebelah kiri. Dia kalau bertambah di sebelah kiri, kalau dia berkurang dikembalikan di sebelah kanan. Itu teman-teman. Nah, ini adalah akun-akunnya, ada cash, inventory, property and equipment, ada juga prepaid advertising, prepaid trend, and so on. Gitu teman-teman ya. Oke, semua yang saya sebutkan di sini semuanya ada di buku Kiesa tahun 2020.
Semoga teman-teman bisa lebih mengerti terkait dengan aset, karena itu penting banget dalam perusahaan. Tanpa ada aset, maka mereka nggak bisa beroperasi. Gitu teman-teman ya. Nah, jangan lupa teman-teman membaca lecture note-nya, kerjain juga kuis ya, gitu ya. Dan harus selalu sehat dan bahagia. Kita ketemu lagi di perjumpaan berikutnya atau di video berikutnya ya teman-teman. See you again next time. Bye-bye.